Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester kedua, kita berada di pertemuan ke-18. Kembali lagi di pelajaran matematika. Jangan lupa untuk mencegah penyebaran virus corona, kalian tetap tinggal di rumah, tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan gunakan masker kalian. Oke, kita mulai pelajarannya. Kita lihat di sini di pertemuan 18 masih lanjutan di materi kemarin tentang transformasi geometri. Berikutnya kita punya refleksi terhadap Y sama dengan H. Seperti apa bentuknya? Di sini kita punya bentuk umum jika ada X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan H, nanti H ini akan berubah menjadi sebuah angka. Maka untuk menentukan titik bayangannya, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Pertama, A, X, Y, refleksi terhadap Y sama dengan H, maka titik bayangan si A, X-nya tinggal kalian pindahkan, sedangkan Y-nya akan berubah menjadi 2 dikali nilai H dikurangi dengan nilai Y. Artinya, 2H ini adalah 2 nanti dikali dengan nilai H yang ada di sini, kurangkan dengan nilai Y, berarti kurangkan dengan nilai yang ini. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Titik A 5,8 direfleksikan terhadap Y sama dengan 3. Maka tentukan titik bayangannya. Rumus yang ada kita masukkan, dari rumus yang ada angkanya kita ganti. Berarti nilai A itu adalah 5,8, Y-nya sama dengan 3, kita taruh di atas ini. Titik bayangan si A, angka 5-nya tinggal kalian pindahkan, sedangkan nilai Y-nya berubah. 2 dikali 3 dikurangi dengan 8, seperti dari rumus 2 dikali H. Berarti 2 dikali dengan 3, kurangkan dengan nilai Y, yaitu angka 8. Oke, sampai sini bisa ya? Kita lanjutkan, berarti kalian peroleh angka A 5,8 refleksi Y sama dengan 3, 5-nya tetap, 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 6 kalian kurangkan dengan 8. Maka hasil akhirnya kalian punya nilai A 5,8, Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah 5, min 2. Sampai sini ada masalah? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kita punya nilai seperti ini. Ketika contoh yang kedua, ketika ada si R itu min 2, min 7 direfleksi terhadap Y sama dengan 4, maka tentukan titik bayangannya. Prosesnya sama kayak tadi, dari rumus kalian masukkan angkanya, berarti R min 2, min 7, Y-nya sama dengan 4, yang berubah adalah nilai Y, min 2-nya tetap menjadi min 2, berarti 2 dikali dengan nilai Y itu angka 4, dikurangkan dengan nilai Y, nilai Y-nya adalah min 7, berarti hasil berikutnya, min 2-nya tetap, 2 dikali 4, 8, min kalau ketemu min akan berubah menjadi plus. Oke, berarti untuk hasilnya tinggal R min 2, min 7 direfleksi Y sama dengan 4, maka bayangan si R min 2-nya tetap, 8 ditambah 7 hasilnya 15. Oke, sampai sini untuk refleksi Y sama dengan H bisa ya? Oke, ingat, jadi tinggal ganti nilai Y-nya saja, nilai X-nya tetap. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kita punya refleksi terhadap X sama dengan H. Bentuk umumnya, kalau tadi Y sama dengan H, maka Y yang berubah. Berarti kalau X sama dengan H, yang berubah adalah X-nya. Jadi kalikan 2 dengan nilai H, kurangkan dengan nilai X. Y-nya tinggal kalian pindahkan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Di sini ada titik A min 5,4 direfleksikan terhadap X sama dengan min 3. Yang ditanya, maka tentukan titik bayangannya. Maka prosesnya,
Rumusnya kalian masukkan, angkanya kita ganti. Pertama, kita punya nilai titik min 5,4. Refleksinya X sama dengan min 3, maka titik bayangan si A 2 kalikan dengan angka min 3, kurangkan dengan nilai X yaitu angka min 5,4. Jadi Y-nya hanya pindahkan saja. Maka hasilnya yang pertama A min 5,4 refleksi X sama dengan min 3. Bayangan si A 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Min ketemu min hasilnya plus, berarti min 6 ditambah dengan 5,4. Maka hasil akhir min 6 kalau ditambah 5 dia akan menghasilkan, oke kita ulang, min 6 kalau ditambah 5 maka akan menghasilkan min 1,4. Maka ini bayangan akhirnya. Oke, sampai sini bingung? Kalau masih bingung, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini nilainya adalah ada si P. Kita punya si P 9,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan 7. Ditanya sama, tentukan titik bayangannya, berarti masukkan rumus awalnya, ganti nilainya, berarti A-nya berubah menjadi P, nilainya 9,5, refleksinya X sama dengan 7, maka bayangan P 2 kalikan dengan 7, kurangkan dengan nilai si X yaitu 9, Y-nya pindahkan. Maka hasil akhirnya, kalau 2 dikali 7 hasilnya 14, 14 dikurang 9. Maka bayangan akhir ketika si P 9,5 direfleksi X sama dengan 7, maka bayangan bayangan si P itu 9 berubah menjadi 5. 14 dikurang 9 hasilnya 5,5. Sampai sini paham ya? Oke, terakhir. Sekarang kalau misalkan kita gabungkan, apa yang digabungkan? Misalkan kayak gini. Ada titik L min 3,5 direfleksikan Y sama dengan 4, dilanjutkan dengan merefleksi terhadap X sama dengan min 3. Jadi ada 2 kali refleksi, sama seperti yang lalu-lalu. Jadi nanti kalian memiliki 2 kali bayangan. Oke, kita selesaikan satu demi satu. Yang pertama kita refleksikan dulu Y sama dengan 4. Dari titik L, kalau min 3,5 refleksi Y sama dengan 4, maka yang berubah adalah Y-nya, sedangkan X-nya hanya dipindahkan saja. Berarti min 3, sedangkan yang belakang kalikan 2 dikali 4 kurangkan dengan nilai Y. Berarti kalau 2 dikali 4, 8. 8 kalau dikurang 5 hasilnya 3. Berarti bayangan pertama itu adalah min 3,3. Nah, sekarang kita selesaikan refleksi yang kedua. Nah, berarti ambil titik terakhir yaitu titik bayangan si L, itu min 3,3. Refleksi terhadap X sama dengan min 3, maka bayangan si L yang kedua itu adalah 2 kalikan dengan min 3, kurangkan dengan angka si X. Angka si X adalah min 3, berarti 2 dikali min 3 kurang dengan min 3, sedangkan Y-nya pindahkan. Maka hasilnya 2 kali min 3 hasilnya min 6, min ketemu min hasilnya plus, berarti min 6 ditambah 3, utang 6 bayar 3, maka masih punya min 3,3. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, sampai sini selesai materi refleksi. Jangan lupa kalian kerjakan latihan yang ada di Google Form. Ingat, di Google